Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Priadi Ramadaru. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang kalor dan perubahan wujud. Oke, kita akan bahas tentang kalor dulu ya. Ada yang tahu apa itu kalor? Apa ya? Ada yang tahu? Nah, sebelum menjelaskan pengertian tentang kalor, coba perhatikan gambar yang akan disajikan berikut. Nah, di sini ada secangkir kopi panas. Ada kopi panas, kemudian dia didiamkan beberapa waktu. Maka lama-kelamaan akan menjadi dingin karena kalor dari kopi yang bersuhu tinggi berpindah ke lingkungan bersuhu rendah. Maka dari sini dapat kita simpulkan pengertian dari kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dengan satuan SI-nya adalah joule. Satuan SI-nya adalah kalori. Perlu diingat bahwa 1 kalori setara dengan 4,2 joule. Sedangkan 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa sih pengaruh kalor terhadap suhu benda itu. Nah, ada yang tahu? Kita tahu kan bahwa kalor dapat menaikkan suhu benda. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Nah, di sini kenaikan suhu benda dipengaruhi oleh yang pertama, jumlah kalor, kedua, massa zat atau jumlah zat, ketiga, jenis zat atau kalor jenis zat. Maka secara sistematis rumus kalor dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Q adalah kalor dengan satuan joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu, di mana perubahan suhu adalah T2 dikurangi T1, dengan T2 memiliki suhu yang lebih tinggi daripada T1. Nah, di sini dalam persamaan kalor ada satuan yang belum pernah kita kenal, yaitu kalor jenis. Apa sih kalor jenis itu? Nah, kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan kemampuan zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius dinamakan kapasitas kalor. Nah, selanjutnya kalor merubah suhu benda. Di sini ada panci yang berisi air dipanaskan di atas sebuah kompor yang menyala. Apa yang terjadi jika kita menaruh panci air di atas kompor yang menyala? Sudah pasti tentu suhunya akan meningkatkan ya, dan air menjadi mendidih. Nah, mengapa? Karena seberapa cepat sih suhu benda itu berubah, itu tergantung dari kalor jenis dari masing-masing benda. Kita tahu pengertian dari kalor jenis ya. Nah, di sini saya kasih contoh kalor jenis berupa kalor jenis air. Kalor jenis air itu memiliki nilai 4200, yang artinya untuk menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius dibutuhkan energi sebesar 4200 joule. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan wujud. Yang pertama, perubahan wujud pertama adalah zat padat berubah menjadi zat cair, yaitu dinamakan melebur. Sedangkan zat cair berubah menjadi zat padat dinamakan membeku. Ketika proses pembekuan terjadi, kalor dibebaskan, sedangkan melebur, kalor diterima. Perubahan wujud kedua adalah zat cair berubah menjadi zat gas yang dinamakan dengan menguap, sedangkan gas menjadi cair dinamakan mengembun, di mana proses penguapan kalor dilepaskan, sedangkan pada saat proses pengembunan kalor diterima. Terakhir, perubahan wujud zat padat menjadi gas dinamakan
menyublim, sedangkan dari gas menjadi zat padat dinamakan mengkristal, di mana menyublim kalor dilepaskan, ketika mengkristal kalor diterima. Dari sini ada skema yang sudah saya buatkan. Seperti ini skemanya, ada panah yang berwarna putih dan ada panah yang berwarna merah. Panah yang berwarna merah itu menandakan perubahan wujud membutuhkan atau menyerap kalor. Sedangkan yang berwarna putih itu melepas kalor. Alhamdulillah, materi kita tentang kalor dan perubahan wujud telah selesai. Nah, sampai jumpa di materi berikutnya.